ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kaum remaja, sahabat-sahabat Tuhan, para suster dan rekan-rekan imam yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah peristiwa di Danau Galilea itu, ketika nelayan-nelayan Petrus dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, semalam-malaman mereka bekerja, tidak mendapat apa-apa. Tetapi lalu Tuhan berkata, tebarkan engkau punya jala di sebelah kiri perahu. Setelah engkau bertolak ke tempat yang sedikit dalam, setelah peristiwa itu mereka dapat ikan banyak sekali. Lalu Tuhan berkata bahwa mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia? Menjadi penjala manusia artinya para rasul, para murid-murid Tuhan dan kita semua mendapat pengutusan untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Ini arah yang pertama. Makanya kemarin saya berkata kepada umat yang hadir, satu orang bicara kepada kamu punya teman supaya mereka datang mengikuti misa kudus pagi-pagi. Itulah cara kita membawa orang kepada Tuhan. Itulah cara saya menjadi penjala manusia. Bawa manusia kepada Tuhan. Dan kalau kami sudah percaya kepada Allah, dan Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, menjadi penjala manusia, artinya kami juga bawa Tuhan kepada manusia. Itu maksud menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus panggil penjala lakukan. Dan karya-karya dari para rasul itu kita masih punya sampai sekarang ini. Termaktub, tertera, tertulis di dalam kitab suci kita. Di dalam perjanjian baru. Itulah karya-karya besar penjala-penjala manusia pertama itu. Kita masih punya sampai sekarang ini. Ibu bapak, pertanyaan kita ialah, kenapa Tuhan Yesus memilih nelayan-nelayan? Mereka tidak sekolah teologi. Mereka tidak sekolah kitab suci. Mereka tidak sekolah meditasi. Mereka tidak punya latihan-latihan rohani. Tiap-tiap hari mereka tangkap ikan. Mereka pergi melaut. Mereka dayung perahu. Pergi cari ikan. Itu mereka punya pekerjaan hari-hari. Mana tahu kitab suci. Mana tahu misa kudus. Mana tahu liturgi. Mereka tidak tahu. Apalagi meditasi. Apalagi latihan-latihan rohani. Pantang dan puasa. Mereka tidak tahu. Tetapi kenapa Tuhan memilih mereka? Ada beberapa jawaban. Tetapi saya memberi 1-2 jawaban saja. Pertama, ibu bapak, pada zaman Tuhan Yesus itu, dagang ikan menjadi sangat maju. Dan perdagangan ikan-ikan di pantai Galilea itu mendatangkan uang yang cukup banyak. Dan ibu bapak, kita semua tahu, orang-orang dagang itu mereka mesti punya relasi-relasi. Mereka punya mitra-mitra.
mereka punya pelanggan-pelanggan. Dan supaya mereka punya ikan cepat laku, mereka harus punya banyak teman. Tuhan Yesus ingin supaya kerajaannya itu cepat tersebar kemana-mana. Tuhan Yesus ingin supaya Allah Bapa yang dia bawa cepat dikenal oleh banyak orang. Karena itulah dia pilih para nelayan itu. Supaya dengan cepat mereka ini dapat menyebarkan kerajaan Allah kepada mitra-mitranya, kepada pelanggan-pelanggannya. Ibu bapak tahu, Tuhan Yesus pernah membuat mujizat, memberi makan kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu terjadi di Betsaida, terjadi di pinggir danau. Dan ibu bapak tahu siapa-siapa yang dari Betsaida. Rasul Filipus dari sana, Simon Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, mereka itu orang-orang di situ. Tuhan Yesus pasti bicara kepada mereka dan dengan cepat. Filipus, Yakobus, Yohanes, Petrus dan Andreas punya banyak langganan. Mereka pasti pesan ikan-ikan dari mereka. Tolong kami dulu. Ini 5.000 orang makan ini. Ayo bawa kamu punya ikan-ikan ke sini. Nah ini coba ibu bapak lihat. Kenapa mujizat itu terjadi? Memang tidak diceritakan di dalam kitab suci. Tetapi kalau kita pikir-pikir pasti mereka punya langganan banyak. Dan dengan segera mereka bawa ikan-ikan supaya 5.000 orang makan. Ini mujizat. Mujizat. Ibu bapak tahu lagi cerita pada waktu Yesus mau masuk Yerusalem, dia suruh 2 orang murid pergi lebih dulu dan nanti kamu ketemu seekor keledai, lepaskan talinya dan bawa kemari. Kalau orang tanya, bilang saja Tuhan memerlukan. 2 rasul pergi di sana dan mereka dapat keledai itu. Ibu bapak pikir keledai itu datang dari surga kah? Tidak. Itu pasti dari relasi-relasi para murid. Dorang punya relasi, dorang punya kenalan yang punya keledai itu. Maka mereka pergi ambil dan bawa kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan Yesus kerja. Kalau dia pakai orang-orang di bait Allah, relasi-relasinya sedikit. Justru dia pakai para nelayan supaya dengan cepat kerajaan Allah tersebar kemana-mana. Ini maksud pertama. Maksud kedua, dan ini lebih dalam. Supaya para nelayan itu ketika mereka menjadi penjala manusia, melakukan karya-karya besar seperti guru mereka. Kemarin kita sudah lihat bagaimana Petrus dan Yohanes ketika di bait Allah melihat seorang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes berkata, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya emas, kami tidak punya perak, kami tidak punya uang. Tetapi apa yang ada pada kami, kami akan berikan kepada engkau. Atas nama Yesus, bangkit, berdiri dan jalan. Para rasul melakukan pekerjaan besar seperti gurunya. Nah, ibu bapak, kenapa Tuhan pilih para nelayan? Supaya mereka belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Bahwa mereka menjadi penjala manusia, itu semua adalah pemberian Allah yang maha rahim. Allah yang maha belas kasih. Allah punya inisiatif memanggil kita menjadi penjala manusia. Sekalipun kami tidak belajar kitab suci seperti para teman-teman imam di belakang saya ini. Walaupun kami tidak belajar latihan meditasi
tidak belajar latihan rohani seperti para suster, tetapi kita semua dapat menjadi penjala manusia, bawa manusia dekat kepada Tuhan karena pemberian Allah, rahmat Allah, tidak hanya kepada para imam, tidak hanya kepada para biarawan biarawati, tetapi rahmat itu untuk kita semua. Jadi kita harus rendah hati. Menjadi penjala manusia itu bukan karena kita punya kehebatan, tetapi karena pemberian Allah. Yang berikutnya, orang yang menjadi penjala manusia pasti dikenal oleh banyak orang. Nah, ibu bapak, dengan cara itu kadang-kadang orang menjadi angkuh, menjadi sombong karena dia melakukan hal-hal yang istimewa, bawa banyak orang kepada Allah. Tuhan memanggil para nelayan supaya mereka belajar rendah hati. Rendah hati. Mereka tidak perlu banyak menuntut. Tidak perlu meminta hak-hak istimewa. Coba kita lihat, kita punya imam-imam yang ada di sini. Atau lihat biarawan-biarawati di sini. Mereka tidak tuntut punya harus hidup istimewa, harus hidup mewah. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mereka penuh perhatian kepada umatnya. Penuh perhatian kepada domba-domba yang mereka layani. Inilah kerendahan hati yang amat besar. Tuhan pilih para nelayan supaya mereka rendah hati. Mereka menjadi sesama. Mereka menciptakan rasa kasih sayang. Mereka penuh perhatian kepada umat. Hidup yang sopan, hidup yang jujur. Dan dengan cara kerendahan hati itulah mereka akan merebut banyak orang bawa kepada Allah. Orang-orang sombong, orang-orang angkuh dijauhi oleh orang. Manusia tidak suka orang-orang sombong. Saya juga tidak suka orang-orang yang angkuh. Tetapi orang-orang yang rendah hati, mereka dapat merebut banyak orang, bawa kepada Yesus, bawa kepada Tuhan. Akhir dari permenungan ini, ibu bapak, saudara-saudari, kenapa Tuhan memilih para nelayan? Supaya para nelayan ini ketika mereka menghayati keberadaan mereka di hadapan Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha hebat, tetapi Dia juga maha rahim. Dia maha benar, Dia maha kudus, Dia maha setia, Dia maha adil, tetapi Dia juga Allah yang maha rahim. Kami orang-orang berdosa, Dia berkenan memakai kami untuk melanjutkan karya-karyanya. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, mari kita semua ikut yang memanggil kita ini. Kita semua dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus yakin bahwa tugas membawa manusia kepada Allah, membawa orang ke gereja, membawa orang kepada misa kudus, bawa orang untuk mencintai Ekaristi Kudus, bawa orang untuk patuh dan setia kepada Gembala Agung, Bapak Uskup dan imam-imamnya. Itu adalah tugas kita semua. Dan untuk melaksanakan tugas ini, menjadi penjala-penjala manusia, membawa orang kepada Allah, kepada Yesus, dan membawa Tuhan kepada manusia, dibutuhkan kerendahan hati yang besar. Artinya, saya menjadi penjala manusia bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya uang banyak,
bukan karena saya pandai teologi, bukan karena saya pintar kitab suci, tetapi saya menjadi penjala manusia, bawa manusia kepada Tuhan, bawa Tuhan kepada manusia, karena itu semata-mata pemberian dari Allah yang maha baik. Itulah sebabnya Santo Paulus mengatakan, harta yang kami punya ini, panggilan untuk menjadi penjala manusia, kami bawa di dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Tanah liat kamu tahu toh, bikin menjadi belanga. Kalau kita toki-toki dia bisa pecah, dia bisa retak. Itulah kehidupan kita. Kita ini manusia yang rapuh, manusia yang miskin, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kita bawa harta yang luar biasa. Allah mempercayakan karyanya untuk ibu bapa dan kami. Supaya kami bawa orang kepada Tuhan dan kami bawa Tuhan kepada sesama. Itu artinya kami terpanggil menjadi penjala manusia. Amin.